Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Rahmawati selaku dosen pengampu di mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 MP 2020A ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok dari 12, yaitu ada Laila Dwi Ismaya, yang kedua Umi Islamiyah atau saya sendiri, dan yang ketiga Muhammad Afif Sutiono. Next. Pembahasan pertama ada pada latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi artikel kami ini, yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Latar belakang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5. Yang ketiga yaitu pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Latar belakang keempat yaitu mengenai Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020. Dan latar belakang terakhir yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan juga harus memiliki kesiapan dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan pandemi COVID-19. Next. Adapun studi literatur mengenai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang berkualitas dicapai dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan personelnya agar mau bersemangat dalam bekerja dengan optimal sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, di mana kepemimpinan merupakan sebuah seni mempengaruhi orang lain agar mau bersama-sama mencapai tujuan. Next. Next ya. Adapun karakteristik dari kepala sekolah yang efektif yang pertama, satu, komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang kedua, menjalankan visi sekolah sebagai pedoman dalam memimpin dan mengelola sekolah. Dan yang ketiga, segala kegiatannya terfokus pada pembelajaran dan kinerja guru. Studi literatur mengenai urgensi peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sumber daya yang berkualitas didapatkan dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Lembaga pendidikan yang berkualitas akan tercapai dengan adanya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam menjalankan perannya. Oleh sebab itu, peningkatan mutu merupakan suatu strategi yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, studi literatur karakteristik kepala sekolah di masa pandemi. Yang pertama, melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi yang sedang berlangsung sehingga pelayanan pendidikan tetap berlangsung dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Yang kedua, memfasilitasi, mendukung, mendorong, serta memonitoring setiap kegiatan pendidikan yang berlangsung. Yang ketiga, menjamin kualitas pembelajaran yang berlangsung melalui pelaksanaan fungsi manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan kepala sekolah yang dapat menyesuaikan dengan perubahan secara cepat. Selanjutnya, langkah strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, memperkuat manajemen sekolah melalui pendekatan proses. Yang kedua, menganalisis potensi keunggulan sekolah yang bisa dikembangkan berdasarkan fakta. Yang ketiga, bekerjasama dengan seluruh pihak, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam peningkatan mutu serta memberikan kepercayaan penuh kepada tim dan dalam peningkatan mutu pendidikan.
Yang kelima, menciptakan perubahan inovasi dan kreativitas guna perwujudan mutu pendidikan. Yang keenam, memperkuat fungsi leadership kepala sekolah. Yang ketujuh, memperkuat pemahaman terhadap sistem pendidikan melalui pendekatan sistem baik visi, misi, tujuan, dan sasaran, sistem pembelajaran, dan selalu memperbaiki setiap hal yang dirasa perlu diperbaiki. Yang kedelapan, melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan atau continual improvement. Yang kesembilan, pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui langkah-langkah sistematis. Yang kesepuluh, memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, baik internal maupun eksternal. Yang ke-11, menerapkan dan menunjukkan prinsip keteladanan dalam setiap tindakan sehari-hari. Yang ke-12, melakukan koordinasi dengan pihak akademisi untuk proses peningkatan mutu pendidikan. Yang ke-13, melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala sekolah dengan baik. Selanjutnya, studi literatur peranan kepala sekolah sebagai leader. Yang pertama, kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah untuk mengatur dan mengurus perjalanan roda organisasi di sekolah. Yang kedua, kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi, mengajak, dan menginspirasi bawahan. Yang ketiga, kemampuan kepala sekolah dalam rangka mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan diraih oleh sekolah. Selanjutnya, ada strategi dalam peningkatan mutu melalui kebijakan pembelajaran di masa pandemi, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman kepada guru dan siswa terkait mekanisme pembelajaran baru. Selanjutnya, merancang, menentukan, menyusun, dan mengimplementasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, penilaian siswa dilakukan menggunakan penilaian lapangan yang bersifat kualitatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, yang terakhir, menambah kegiatan yang dapat dipraktikkan secara langsung di rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi. Yang pertama ada peningkatan dari dalam, yang kedua ada melakukan supervisi, yang ketiga ada evaluasi kegiatan belajar mengajar atau KBM, yang keempat ada pembinaan kedisiplinan guru, yang kelima ada promosi, yang keenam ada peningkatan sarana dan prasarana, yang ketujuh ada pendekatan kontekstual. Next. Selanjutnya ada kesimpulan strategi dalam peningkatan mutu melalui kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Berdasarkan pembahasan di atas, diambil kesimpulan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 meliputi 7 proses manajemen strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan dari dalam yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta aspek yang dapat membantu atau menghambat pencapaian visi dan misi. Yang kedua, ada melakukan supervisi untuk mendorong para guru mengembangkan kemampuan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Yang ketiga ada evaluasi kegiatan belajar mengajar (KBM). Yang keempat ada pembinaan kedisiplinan guru sebagai bentuk stimulasi dalam meningkatkan disiplin dan kemampuan guru dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya ada promosi untuk rekrutmen peserta didik baru di saat pandemi. Selanjutnya ada peningkatan sarana dan prasarana sebagai indikator pertimbangan peningkatan mutu sekolah, dan yang terakhir pendekatan kontekstual. Yes. Saran strategi dalam peningkatan mutu melalui kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Peningkatan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab semua komponen sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah dalam merumuskan strategi kepemimpinan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan harus melewati musyawarah atau kesepakatan bersama dengan seluruh komponen sekolah termasuk guru, siswa, serta orang tua. Nah, musyawarah ini bertujuan agar strategi yang diputuskan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, prinsip sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan adanya keterlibatan menyeluruh dari semua komponen sekolah, serta adanya perbaikan yang berkelanjutan. Maka kegiatan peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dalam kondisi apapun. Karena mutu pendidikan merupakan harga diri dan merupakan daya tarik orang tua dalam menentukan sekolah bagi putra-putrinya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 12 mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.